kebablasan, itu 15, 16, 17, Islam dipimpin oleh penguasa tunggal sentral, khalifah, adanya di Turki. Tapi khalifahnya sudah the sick man, rajul marid, sudah la haula wala quwata fi sakaratil maut. Kenapa? Karena semua wilayah Islam dikangkangi oleh penjajah. Inggris ngangkangi Irak, Mesir, Sudan. Prancis, Suriah, Aljazair, Tunis, Libanon. Itali, Libya, Belanda, Indonesia lah, semua tahu lah. Panjang kalau bicara kolonial, mengapa perkembangan itu panjang. Yang penting khalifah sudah tidak ada kemampuan untuk menyelamatkan wilayah yang sangat luas ini, dari Maroko sampai Maroke, tidak mampu khalifah ini. Maka Mbah Hashim Asy'ari, tenang nih, saya itu nih, bukan guyon, bukan barang ringan, bukan barang kecil nih. Mbah Hashim Asy'ari sudah ma'rifat, sudah tahu ini nanti khilafah bubar, ini nanti khilafah hilang ini. Coba ulama Arab belum ada pikiran begitu, Mbah Hashim sudah tahu tuh, tahun belasan lah. Maka buru-buru cepat-cepat Mbah Hashim mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman, tahun 16 kira-kira tuh, bahwa nasionalisme bagian dari iman. Betapa cerdasnya Hashim Asy'ari menggabungkan, mengharmoniskan, menyatukan, mentaufikkan, nyocogakan tafsir itu, mentaufikkan antara diniyah, samawiyah, ilahiyah, iman, dan insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, hubbul watan atau nasionalisme. Luar biasa. Dibalik juga boleh, boleh. Minal iman hubbul watan, boleh juga. Min syu'abil iman hubbul watan, boleh. Nanti Wahabi pada ngeyel, di dalil, orang usah dalil. Mau dalil semua apa? Ini istihadnya Mbah Hashim, bukan dalil. Ini istihadnya Mbah Hashim, bukan dalil-dalil Quran hadis, bukan. Istihadnya Mbah Hashim. Bahkan saya mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati membela negaranya, syahid. Mati dengan semangat nasionalis, syahid. Coba, hebat nggak Mbah Hashim itu? Mati dengan semangat nasionalis, syahid. Man mata li ajli watani mata syahidan. Membela tanah air fardu ain. Coba, kewajiban bersifat nasionalis, bukan kewajiban bersifat diniyah, bukan. Setuju silahkan, nggak setuju nggak apa-apa. Orang yang sudah banyak aja, udah kebanyakan anggota sudah proposal tiap hari. Nah, betul, benar, tahun 1924 khilafah bubar. Yang membubarkan seorang tokoh nasionalis sekuler, Mustafa Kemal Atatürk. Deklarasi berdirinya Republik Turki modern nasionalis sekuler. Pertama yang dilakukan, membubarkan Wizaratul Auqaf wal Hajj, Kementerian Haji Wakaf, Menteri Agama lah kalau kita, bubar. Tidak ada urusan negara dengan agama atau dengan haji dan wakaf, nggak ada urusan. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Ayub nggak boleh, Eop. Rojab, Toyib nggak boleh, Recep. Khadijah nggak boleh, Cetice. Iya betul. Ada di beberapa masjid pakai bahasa Turki. Sound system dilarang. Gambar-gambar khalifah, simbol-simbol khalifah dilarang. Pakai kopiah putih atau gamis boleh dalam masjid. Mau keluar dari masjid, ditinggal di masjid. Harus celana dan tanpa kopiah atau pakai topi. Sampai segitu. Yang melawan bunuh. Ada orang di luar masjid pakai gamis, pakai kopiah, bunuh, tangkap. Itu Mustafa Kemal Atatürk. Oke. Itu Turki. Lah wilayah lainnya gimana? Wilayah bekas wilayahnya khilafah, khalifah itu gimana? Mesir dan seterusnya ini. Karep mukono. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya. Please. Karep mukono. Up to you lah. Dah lepas. Tahun 25, setahun kemudian, pernah ada beberapa ulama kumpul di Al-Azhar
ingin membalikkan lagi khilafah dari India, Pakistan lah India itu, dari Saudi, belum ada Saudi ya, dari Jazirah Arabia, dari Mesir sendiri. 2 hari 2 malam diskusi tentang khilafah, nggak selesai. Apa kriteria seorang jadi khalifah? Kalau sudah ada, kalau sudah ada kriterianya, cara milihnya seperti apa? Kalau sudah terpilih, yang akan mengesahkan siapa? Kalau sudah mengesahkan, ibu kotanya di mana? Ya di Mesir. Gitu berarti memindahkan ibu kota dari Selat Bosfor pindah ke Sungai Nil. Ada yang jawab gitu. Walhasil 2 hari 2 malam ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka ulama sepakat untuk tidak sepakat. Bubar jalan. Pertemuan 2 hari 2 malam. Tahun 31, ini ringkas saja nih, kalau nggak ringkas 4 semester. Dikira murahan apa? Tahun 31 baru muncul ada seorang ideolog beragama Kristen Ortodok namanya Mitchell Aflaq, menantu Golda Meir. Golda Meir itu Perdana Menteri Israel pertama. Mendirikan partai nasionalis sekuler sosialis namanya Partai Ba'ath dari Damaskus. Menggemblang pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah dengan semangat nasionalisme. Dari Irak Hasan Bakar, nanti akan punya anak buah Saddam Hussein, Toha Yasir Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti akan dilanjutkan oleh Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair bin Bella nanti akan diteruskan oleh Hawari Boumediene, Syadil bin Jadid, Abdul Aziz bin Tefliqah. Dari Tunis Habib Bourguiba. Dari Libya Abdul Salam Jalud nanti akan turun ke Muammar Gaddafi. Dari Sudan Ja'far Numeri. Mereka ini adalah kader-kader Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler, bukan aktivis Islam. Ya agamanya Islam agamanya. Bahkan mereka tidak setuju, menolak kalau agama diorganisir karena menyebabkan konflik. Ini barangkali yang ada di lingkungan istana sekarang ini. Orang guyon tenanan nih, orang bukan guyon tenan nih. Ada beberapa orang yang tidak suka kalau agama diorganisir karena alasannya itu menyebabkan mudah konflik. NU, Muhammadiyah, Al-Isyad itu mudah. Tapi itu mengingkari sejarah. Wong bangsa Indonesia ini lahirnya dari ormas kok, sebagai circle grouping, sebagai circle sosial, nggak mungkin. Nah, ringkas cerita aja. Orang Islam baru sadar tahun 38, 37 akhir 38 baru sadar butuh bikin partai. Lahirlah Ikhwanul Muslimun. Pendirinya seorang ulama ahli sunni sufi, bahkan kelahiran Maroko tapi kerja di Mesir, Syekh Hasan Al-Banna. Mengkader pemuda-pemuda, bikin cabang-cabang juga, Sudan, Libya, Syria, Irak. Ikhwan Muslimun, mu'tadil, mutawassid, moderat, toleran. Ajarannya, pegangannya tafsir Ibnu Katsir, pegangan dasarnya itu. Tahun 42 ada aktivis Ikhwan, kalau kita Banser kita lah, membunuh Perdana Menteri. Kalau ditanya Banser bakar bendera Muhammad Rasulullah lah kalau ditanya. Membunuh Perdana Menteri Mesir, An-Najrosi namanya. Waktu itu masih Raja Faruk, masih di bawah Inggris. Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan begitu yang saya maksud berjuang. Bukan begitu garis besar perjuangan Ikhwan Muslimun. Bukan begitu kita ini untuk jihad. Kamu bukan membunuh Najrosi, kamu membunuh Ikhwan, kamu membunuh saya. Tidak lama, tahun 44, 1,5 tahun kemudian, Syekh Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, penggantinya, makanya penggantinya Pak Muhaimin hati-hati nih. Apa nggak mau ganti-ganti ilah Masya Allah? Penggantinya namanya Sayyid Qutb, bukan ulama, jurnalis, dan dia di Cairo University, Darul Ulum, bukan Al-Azhar. Nah, beliau menulis buku Ma'alim fit Thariq, simbol-simbol, tanda-tanda petunjuk jalan yang benar.
Isinya, ini isinya. Yang namanya jahiliyah itu bukan kondisi masyarakat primitif, buta huruf, miskin, tertinggal, bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghairal islami. Sistem politik yang tidak Islam, jahiliyah. Yang jatuh sistem jahiliyah. Apa isinya? Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, hubbul waton minal jahiliyah. Coba bayangkan, di sini hubbul waton minal iman, di sini hubbul waton minal jahiliyah. Nah, buku ini nanti akan menjadi pegangan kelompok-kelompok tarbiyah. Tidak ada perguruan tinggi yang tidak kenal tarbiyah kecuali UNU. Kalau UNU ada tarbiyah, Pak Masum tanggung jawab, Pak Suedi tanggung jawab. Enggak mungkin. Ya pun ada, Tarbiyah adalah kelompok kajian yang mengkaji buku Ma'alim fit Thariq Sayyid Qutb, walaupun mereka nggak begitu paham, cuma akhi, ukhti, abi, ummi, liqa, tarbiyah, murabbi itu aja. Asalnya itu di jang muarab tenan ora iso jane. Nah, ringkas cerita, tahun 65 Ikhwan berontak akan membunuh Jamal Nasir. Gagal, tangkap, bubarkan Ikhwan, tokoh pusatnya digantung di Square Tahrir, di Tahrir Square, Medan Tahrir. Said Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung. Ulama besarnya itu. Kalau ulama MWC, udah banyak dibunuh, nggak ada ceritanya udah. MWC aja. Ini yang pusatnya. Ikhwan dibubarkan, tidak mematikan ideologinya. Bahkan lebih keras lagi, tahun 69 lahir namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya mantan Ikhwan, tapi lebih keras lagi namanya Syukri Ahmad Mustafa. Semua orang kafir kecuali mereka. Pertama kali yang dibunuh, langsung membunuh ini, langsung targetnya membunuh. Pertama kali dibunuh wartawan senior Ahram Yusuf Sibai. Kedua Menteri Auqaf, Menteri Haji Wakaf, Menteri Agama kalau dikitanya Syekh Husain Al-Dhahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Dan puncaknya tanggal 3 Oktober 81 Presiden Muhammad Anwar Sadat ditembak terang-terangan oleh seorang sersan Pak Kopral Khalid Islambuli, aktivis Jamaah Takfir Hijrah. Husni Mubarak naik, mereka dibabat, berangus, ternyata tidak bisa habis. Mereka sembunyi di gunung-gunung, di lembah-lembah, di gua-gua di Gurun Sinai. Muncul kemarin 6 bulan yang lalu, ngebom masjid sholat Jumat, 680 jamaah Jumat di kota Rafah, Provinsi Arish, mati semua. Dan membunuh Syekh Said Ramadan Al-Buti yang sedang ngajar Damaskus. Itu semua adalah takfiri. Datang Indonesia menjadi namanya Ansarud Daulah, Maman Abdurrahman. Tetangga jenengan Caimin, As-Sofah Landang Agung. Niki kafe 2 tuh, kafe 2. Tetangga awake dhewe jane. Untung selama jenengan orang tahu dibom. Maman Abdurrahman, yang anak buahnya kemarin menyerang Makobrimob. Itu kan Ansarud Daulah. Paling radikal, teroris nomor 1. Dah, ringkas cerita ini. Gimana cerita dari mana dulu? Ringkas tentang merdekalah Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Libya, Tunis, Aljazair merdeka dengan dasar, dengan semangat nasionalis, sosialis, sekuler. Kalau Hasyim Asy'ari tidak. Jangan sampai khilafah bubar, masyarakat Islam Jawi itu Nusantara maksudnya, yang hidungnya pesek lah. Hidungnya masyarakat Islam Jawi jangan sampai sekuler. Maka segera menggabungkan antara samawiyah al-iman dan waqi'iyah hubbul watan. Selesai. Hubungan antara agama dan negara bagi NU, bagi Hasyim Asy'ari selesai. Dan itu akan diamini oleh Ketua pendiri Muhammadiyah, pendiri Al-Irsyad, siapa? Vokalis Abdurrahman Baswedan, yaitu kakeknya Habib Anies Baswedan. Sulaiman Ar-Rasuli Wasliyah, Sirajuddin Abbas Perti, Maulana Zainuddin NW, Ajengan Sanusi PUI, semua akan mengamini Kiai Hasyim Asy'ari hubbul
bulwaton minal iman. Tidak bisa dipisahkan antara agama yang sakral yang dari langit dengan budaya kreativitas manusia, yaitu terutama nasionalisme. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah selesai, tidak usah bicara lagi masalah hubungan agama dan negara. Mengapa di Timur Tengah sampai sekarang ribut terus? Masalah ini belum selesai, belum tuntas, belum clear hubungan antara agama dan negara. Satu warga negara, satu warga Islam sudah 40 tahun perang, sudah 1,5 juta nyawa melayang. Irak, Suriah, Libya, Mesir pun masih kadang-kadang meletup, Sudan, sekarang belakangan Yaman. Ini kalau pemerintah Cina nyiksa Uighur ribut semua sedunia ini. Jadi kalau Saudi ngebomin Yaman nggak ada yang ribut ya. Kalau virus corona ribut semua, tapi kalau virus onta apa nih? Virus onta lagi? Mas, nggak ada yang ribut ya, karena dari onta, Masya Allah, dari Mekah penyakitnya. Ya, mengapa mereka ribut? Belum pernah selesai, nggak pernah selesai, karena belum selesai pemahaman, pola pikir, gabungan antara agama dan budaya, antara nasionalisme dan agama. Nah, pemikiran seperti ini datang kemari di bawah kelompok-kelompok kecil itu, ingin mengarabisasi atau membawa budaya orang Arab ke sini, sehingga yang dibicarakan tiap hari teologi terus. Bumi pertiwi musyrik, ngomong bumi pertiwi itu musyrik. Ngomong apa? Kepadamu negeri kami berbakti, musyrik. Indonesia Raya nggak usah berdiri, hormat merah putih, musyrik. Nah ini kan pemikiran Arab dibawa ke sini. Alhamdulillah, Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, saya, Gus Dur Gusmus pulang dari Arab walaupun 15 tahun bawa ilmu, enggak bawa jenggot. Begitu pula yang dari Amerika, Pak Fahri, Pak Fahri ya, Australia, Pak Jumaji Hazro, Amerika ya, pulang tidak bawa budaya Amerika, mentang-mentang di Amerika. Oh Pak Sulil, lulus nggak dari Pak? Pulang tetap budaya kita. Kenapa? Karena budaya kita, awas jangan lupa, thaqafah dan hadarah kita sudah diisi dengan diniyah ilahiyah. Maka thaqafah hadarah kita tidak masalah, sudah selesai. Nah, ringkas cerita, tanggal 18 Agustus 45 rapat sidang BPPKI, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menyiasati Islam bagi para pemeluknya. Pejuang-pejuang non muslim dari Indonesia Timur berkeberatan kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kiai Wahid Hashim pulang ke Tebuireng, gitu Pak Sastro ya, pulang ya, karena nggak ada WA, belum ada WA. Pulang menghadap Mbah Hashim, cerita begini-begini. Mbah Hashim jawab, saya sholat istikharah dulu nanti malam. Besoknya Wahid, saya setuju piagam Jakarta atau 7 kata itu dibuang, saya setuju. Yang penting Indonesia kuat dulu, di atas negara yang kuat itulah kita dakwah. Itu saya sampaikan ketika saya menerima tamu Taliban 11 orang ke sini atas pengarahan Pak JK. Saya katakan, ente dulu begitu Soviet lari langsung ribut masalah negara Islam atau negara non muslim. Belum kuat, negaranya amburadul, syarat Islamnya gagal, dua-duanya gagal. Kalau Mbah Hashim enggak, kuat dulu, baru bicara bangun masjid, bangun madrasah, bangun masjid atau undang-undang pesantren, hari santri, di atas negara yang kuat dulu persatuannya gitu loh. Nah, Wahid Hashim menyampaikan itu di pidato BPPKI, menerima dibuangnya, dicoretnya 7 kata, tapi ada usul supaya Indonesia tidak negara sekuler, bagaimanapun harus ada manifestasi syariat dengan adanya Kementerian Agama untuk ngurus haji, nikah, talak, rujuk, nikah lagi. Tenang, jika gue tenang. Agama hadir ngurusin nikah, talak, rujuk, haji. Sekarang malah ditambah ada direktur pesantren, bimas Islam, apalagi wakaf, zakat, ditambahan sekarang.
awal pertama hanya haji dan wakaf, supaya tidak seperti Turki, nggak sekuler 100%. Ada manifestasi syariat lah, sebatas haji, apa tadi, nikah, buku nikah lah, rujuk, talak, nikah lagi, aja, ya, isbatul id, ya isbatul ya, sekedar itulah, nggak apa-apa. Walhasil Islam Nusantara adalah Islam yang harmonis antara akidah dan syariah, antara ilahiyah dan insaniyah, antara samawiyah dan ardiyah, dan itu yang akan menjadi, sekarang ini akan menjadi qiblatul Islam thaqafatan wa hadarah, bukan qiblatul selalu, awas mau ditulis medsos nanti. Indonesia akan menjadi kiblat umat Islam fi thaqafah wal hadarah, bukan dalam fi sholat, bukan sholat tetap sana, itu akidah, bukan akidah. Jadi kesimpulannya kita ini apa sih? Ingin memberikan solusi. Timur Tengah sedang bingung dan judek, gimana sih ini? Gimana jalan keluarnya? Jangan harap akan muncul seorang pemikir besar, tokoh besar, ulama besar dari masyarakat yang konflik tiap hari, tiap saat, bom meledak tiap saat. Jangan harap ada ulama besar. Ulama besar akan lahir dari negara yang aman, masyarakat yang tentram, yang damai. Indonesia Nusantara. Mereka gagal kok, gagal mereka. Kalau kita lihat ulamanya, alim-alim, apal Quran bolak-balik lah. Mau Mesir, mau Libanon, mau Suriah, Irak, pinter-pinter. Tapi kalau jadi satu, gagal. Kita ini loh ulamanya hanya sekedar imam istighosah. Itu pun kalau doa kebalik-balik, masya Allah. Ya ghani ya hamid aghna biharam dengan halalik sembus. Tapi kalau berhasil membangun masyarakat, apa? Dengan semangat hubbul waton minal iman. Sekali lagi kita syukur alhamdulillah Indonesia masih selamat dari konflik. Coba waktu demo KPU 21-22 April, seakan hampir perang saudara, bayangan kita. Tapi kita yakin tidak, karena masyarakat Indonesia punya komitmen hubbul waton minal iman, terutama masyarakat Islamnya. Alhamdulillah. Coba di Timur Tengah, udah habis kita ini, udah pasti pecah. Wong sholat bareng Jumat tuh di Irak jam 2 perang kok. Sholat bareng jamaah jam 2 perang. Ya waktu Sayyidina Husain di Karbala, kalau sholat nggak ada yang mau ngimami, Sayyidina Husain ngimami. Yang calon pembunuhnya ini makmum, calon pembunuhnya ini. Itu wataknya Arab, itu wataknya Arabian. Jadi teologi kita dari Arab, syariah kita dari Arab, berbahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tapi thaqafah dan hadarah, peradaban budaya kita jauh lebih unggul daripada budaya orang Arab.